الحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيني وإياكم بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, marilah kita selalu bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dan hingga detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, kelapangan hingga dapat berkumpul di masjid yang sungguh luar biasa. Selawat beriring salam kita haturkan kehadirat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beliau memiliki budi pekerti yang luhur. Kita juga selalu berdoa dan mengucapkan selawat beserta salam kepada beliau, keluarga dan sahabatnya, dan kita berharap supaya mendapat syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, akhir-akhir ini kita digemparkan oleh sebuah kasus yang sungguh miris dan menyayat hati. Kasus incest, hubungan sedarah yang menyebabkan kehamilan hingga melahirkan, dan faktornya adalah karena kecanduan pornografi. Kalau kita merujuk ke belakang, kasus seperti ini bukanlah yang pertama terjadi. Masih banyak kasus-kasus yang lain yang bahkan mungkin tidak sempat diekspos oleh media. Kita lihat bagaimana anak-anak yang sudah berani memperkosa kawan sekolahnya, mengirimkan foto tidak senonoh, bahkan mohon maaf tanpa busana, merasakan atau mengatakan atas nama cinta dan lain sebagainya, sehingga inilah menjadi senjata baginya untuk melakukan hubungan suami istri yang tanpa ikatan pernikahan itu
dan jika menolak akan diancam disebarkan di media sosial dan lain sebagainya. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, dari kasus-kasus yang ada kalau kita cermati, faktor utamanya adalah karena kecanduan pornografi dan narkoba. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam hal ini? Apakah ulil amri, aparat penegak hukum, apakah masyarakat, dan lain sebagainya? Kalau kita merujuk agama Islam, bahwa kita disebutkan dalam surat Al-Tahrim yang saya bacakan tadi, wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tentu yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah orang tua, ayah dan ibu, kemudian keluarga inti yang memiliki kedudukan sebagai wali, dan juga orang muslim secara umum juga memiliki tanggung jawab. Kemudian juga kalau merujuk kepada hadis baginda Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, bahwa semua yang lahir itu dalam kondisi yang bersih, yang suci. Hanya orang tuanya lah saja yang menyebabkan apakah anak tersebut menjadi orang Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Hadirin sidang jamaah yang Allah muliakan, ketika terjadi kasus seperti ini, kita baru ribut, kita baru terkejut, dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit yang menyalahkan istrinya. Itulah kita. Kalau ada apa-apa yang terjadi keburukan dalam keluarga kita, kita sering menyalahkan istri karena tidak diawasi, tidak dikontrol, dan lain sebagainya. Namun kemana peran kita sebagai seorang ayah yang memiliki tanggung jawab utama? Kalau kita merujuk ayat suci Al-Quran Al-Karim, kita lihat kisah Luqman Hakim, kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim dengan putranya Ismail, Nabi Yaqub dengan putranya Yusuf alaihissalam. Semuanya di sini kita lihat adalah peran ayah yang begitu menonjol. Sedangkan ibu yang sebagai peran pembantu, mendukung dan membackup peran ayah. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita sebagai seorang ayah untuk melihat dan menyikapi berbagai persoalan. Kita harus mengontrol dan mengawasi apa yang anak-anak kita baca, apa yang mereka tonton. Kemudian ketika sudah terjadi, baru kita mas'ul menyalahkan ini, itu, dan lainnya. Siapa yang memberikan anak itu HP? Siapa yang memberikan dia kendaraan? Siapa yang memberikan anak itu semacam game online dan lain sebagainya? Jangan pula kita karena kecintaan kita kepada anak memberikan sesuatu di luar batas. Ini adalah keliru. Jangan sampai kecintaan kita kepada anak menyebabkan dia celaka. Jangan pula karena kecintaan kita terhadap anak membuat kita lupa sholat atau mengundurkan waktu dan lain sebagainya. Hadirin yang Allah muliakan, kita sering sebagai seorang ayah menikmati dengan waktu sendiri, asik bermain dengan kawan-kawan kita, asik berolahraga, ketawa, ketiwi, dan bercanda ria dengan kolega kita, dan lain sebagainya. Tidak pernah melibatkan anak, tidak pernah mengajak anak, bahkan tidak mau tahu. Kalau kita tahu secara ilmu psikologis bahwa kedekatan seorang ayah terhadap anaknya itu akan menumbuhkan
Dan jika anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya, insya Allah dia lebih kuat dalam menahan godaan-godaan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Karena dia sudah biasa dipeluk oleh ayahnya, sudah biasa dipuji oleh ayahnya, jadi dia tidak haus pujian dari laki-laki yang lain. Hadirin sedang jamaah Jumat yang Allah muliakan, mari kita sama-sama menanamkan nilai-nilai agama kepada anak, agar kasus serupa tidak terjadi lagi pada generasi dan keturunan kita di masa yang akan datang. Kita buat program di internal keluarga kita melalui pemahaman terhadap agama, terhadap Al-Quran, kemudian juga memberikan atau juga menjelaskan kepada anak mengenai alat reproduksi, seksualitas, dan lain sebagainya. Dan hari ini itu adalah bukan lagi sesuatu yang tabu, dengan tujuan yang positif untuk membentengi anak dari kasus-kasus yang terjadi. Hadirin sekalian jamaah yang Allah muliakan, demikian khatib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi khatib sendiri dan jamaah rahimahullah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu li wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillahi rabbil alamin, الذي أمرنا بالاتحاد والتعاون ونهى عن التفرق والتنازع في كتابه الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيني وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي، كقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.